Siapa yang tak kenal Kiai Haji Ali Sodik Uman? Di kalangan masyarakat Tulungagung dan sekitarnya, beliau termasuk salah satu ulama, masyhur sekaligus pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Hidayatul Muqtadiin PPHM Ngunut Tulungagung. Kiai Ali, begitu biasa disapa, dikenal sebagai tokoh yang cerdas, santun, sederhana dan konsisten istiqomah dalam memperjuangkan pendidikan di pondok pesantren. Salah satu sifatnya yang menonjol adalah rasa tawadu, rendah hati, yang sangat tinggi terhadap para guru, ahli ilmu dan keturunan zuriyahnya. Kiai Ali lahir pada tahun 1929 Masehi di Desa Gentengan Ngunut dengan nama Ali Sodik, dari pasangan suami istri bernama Ibu Marci dan Bapak Uman yang bekerja sebagai kusir dokar berasal dari Desa Manyar Kabupaten Gresik. Beliau adalah putra ketujuh dari 18 bersaudara, namun hanya 10 orang saudaranya yang hidup hingga dewasa. Sejak usia 5 hari ia diasuh oleh pamannya bernama Imam Tabut dan istrinya Urip yang merupakan adik dari ibundanya. Dalam asuhan pamannya, Ali Sodik kecil hidup berkecukupan, tetapi dalam kesehariannya ia menunjukkan pribadi yang santun dan sederhana serta merasa prihatin dengan kehidupan masyarakat Ngunut yang menyimpang dari nilai-nilai agama. Ali Sodik kecil, belajar mengaji Al-Quran dan tata cara beribadah pertama kali kepada kiai desa bernama Kiai Unus. Karena tergolong pemuda cerdas, pada usia 15 tahun ia sudah mempelajari kitab Jurumiyah dan kitab lainnya pada Kiai Mahbub di desa Kauman Ngunut. Melihat bakatnya yang cerdas, Kiai Mahbub menyarankan dan mengantarkannya untuk nyantri ke pondok pesantren Hidayatul Muqtadiin Lirboyo Kediri setelah memperoleh restu dari orang tuanya. Kiai Ali juga pernah nyantri di sejumlah pondok pesantren besar, antara lain Ponpes Krapyak Yogyakarta yang diasuh oleh Kiai Haji Raden Abdul Qodir dan Kiai Haji Ali Masum untuk mendalami ilmu-ilmu Al-Quran dan Pondok Jampes Kediri yang diasuh oleh Kiai Haji Ihsan Ibnu Dahlan, seorang ulama, ahli tasawuf pengarang kitab Sirojut Tolibin, sebuah syarah dari kitab Minhajul Abidin karya Imam Ghazali. Beliau pernah pula berkelana untuk nyantri ke Ponpes Bendo dan Ponpes Tretek di Pare Kediri untuk menghatamkan kitab-kitabnya kepada Kiai Haji Juwaininu, lalu nyantri ke Pondok Mojosari Nganjuk yang diasuh oleh Kiai Haji Zainuddin, mengaji kitab Ukudul Juman kepada Kiai Haji Jazuli Usman di pesantren Al-Falah Ploso Kediri, mengaji kitab tafsir Jalalain kepada Kiai Haji Zubair Jawa Tengah dan ketika masih di Jampes beliau setiap hari Selasa sowan kepada Kiai Haji Ma'ruf Kedunglo. Di setiap pesantren tersebut beliau dikenal sebagai santri yang sangat tazim kepada gurunya dan kepada zuriyah dari para gurunya. Ketika masih di Lirboyo misalnya, seringkali waktu membalah kitab hanya sebentar atau diliburkan ketika tahu ada zuriyah yang tidak hadir. Tazim beliau kepada gurunya masih terus berlanjut sampai ketika para gurunya sudah wafat, beliau sering ziarah ke makam guru-guru beliau dengan penuh rasa tawadu. Setelah selesai nyantri di beberapa pondok pesantren tersebut Kiai Haji Muhammad Ali Sodik Uman dihadapkan pada dua pilihan berat. Kiai Haji Umar Sufyan, mertuanya, menghendaki beliau tinggal di Mbaran Kediri, sedangkan Kiai Haji Mahrus Ali dan Kiai Haji Marzuki Dahlan dari Lirboyo Kediri memberikan amanat untuk berjuang di wilayah Ngunut. Pada tahun 1966, beliau menetapkan hati memilih melaksanakan amanah dari gurunya untuk berjuang dan membuat pesantren di Ngunut. Diawali dengan mengadakan pengajian bulan Ramadan yang diikuti oleh 50 santri dari Pondok Lirboyo. 4 tahun kemudian beliau bersama santrinya berhasil menghatamkan kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali dan beberapa kitab lainnya. Setelah pengajian pasan bulan Ramadan tersebut, pada pertengahan bulan Syawal, pengajian sistem klasikal dan non-klasikal sudah mulai beliau terapkan di pesantrennya, dengan materi pelajaran masih disesuaikan dengan kemampuan santri yang ada. Pada tahun 1967 santri yang belajar semakin bertambah. Sehingga Kiai Haji Muhammad Ali Sodik Uman memutuskan tanggal 21 Rojab 1368 Hijriyah, atau bertepatan tanggal 1 Januari tahun 1967 Masehi sebagai tanggal berdirinya Pondok Pesantren Hidayatul Muqtadiin Ngunut. Nama tersebut diambil dari nama Pondok Lirboyo Kediri dengan maksud tafaulan, ngalap ketularan, dan mulai menata kurikulum untuk pembelajaran santri secara lebih mapan. Dalam perkembangan berikutnya beliau kemudian membagi jenjang pendidikan di pesantrennya menjadi 2 tingkatan,
yaitu tingkat ibtidaiyah dan tingkat sanawiyah dengan tujuan untuk memudahkan penyampaian materi pelajaran dan pada tahun 1984 jenjang pendidikan ditambah satu tingkatan lagi, yaitu tingkat aliyah. Pada perkembangan berikutnya beliau juga mendirikan pondok kanak-kanak dengan pendidikan formal SDI Sunan Giri, Pondok Pesantren Putra Sunan Gunung Jati, Pondok Pesantren Putri Sunan Pandanaran yang menampung santri dengan pendidikan formal berupa SMPI dan SMAI Sunan Gunung Jati. Pada hari Jumat, tanggal 23 Juli tahun 1999, Kiai Haji Ali Sodik sakit kemudian dirawat di RSI Orph Tulungagung. Karena perkembangan kesehatan beliau tidak membaik akhirnya pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus tahun 1999 dirujuk ke Rumah Sakit Darmo Surabaya. Tetapi kondisi kesehatan beliau semakin memburuk, sehingga pada hari Sabtu, tanggal 14 Agustus tahun 1999 pukul 10 waktu Indonesia Barat, Al-Mukarrom Kiai Haji Muhammad Ali Sodik Uman wafat menghadap Allah SWT. Wallahu a'lam bishawab.